Bersama Dinas P2 KBP 3A Kabupaten Kediri. Nah, untuk kesempatan siang ini tema yang diambil tentu sangat relevan dan juga tentunya bisa dirasakan masyarakat bagaimana manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting. Di studio sudah hadir Dr. Henry Sulistianto, SPUG, Sub-SP Obgynsos MMRS. Beliau dikenal juga sebagai spesialis Obgyn, sekaligus juga mitra kerja dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Bagaimana dokter kabarnya? Baik. Baik ya, oke. Ya. Nah dok, membuka awal dari diskusi kita untuk siang hari ini, tentu kita ingin mengetahui lebih jauh ya tentang nantinya bagaimana KB pasca salin dan seberapa penting kesehatan reproduksi ini bagi masyarakat, dok? Ya, terima kasih. Jadi KB pasca salin ini adalah program keluarga berencana yang diberikan kepada akseptor, yakni ibu yang habis melahirkan, sampai 42 hari setelah melahirkan. Dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan ber-KB pasca salin ini nanti akan menjaga kesehatan reproduksi dari si ibu tersebut. Jadi si ibu tersebut bisa merawat bayinya dengan konsentrasi penuh. Jadi tidak sampai kebobolan lagi kalau misalkan kalau misalkan memang nanti dia tidak di KB pasca salin, takutnya nanti bayinya belum mandiri, dia sudah hamil lagi. Ya, yang sering terjadi di masyarakat. Jadi si bayi ini masih butuh si ibu untuk menyusui dengan memberikan ASI eksklusif. Betul. Ternyata si ibu karena lupa tidak ber-KB akhirnya hamil lagi. Jadi kan kasihan bayinya, kasihan juga ibunya, tidak sempat merawat dirinya, tidak sempat menjaga kesehatan reproduksinya, dan akhirnya nanti akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan dari si bayi itu sendiri. Nah dok, dari pengalaman kendala apa yang seringkali dihadapi ibu pasca melahirkan? Ya, kendala yang dihadapi oleh ibu pasca persalinan itu atau pasca melahirkan itu biasanya kan kalau untuk ber-KB ya, terutama karena kita ini sekarang berbicara konteksnya KB pasca salin, kalau dia itu tidak ber-KB pasca salin, kan ibu yang habis melahirkan itu dia konsentrasi penuh untuk merawat bayinya. Nah, karena dia saking asik merawat bayinya, saking berkonsentrasi penuh merawat bayinya, jadi lupa untuk ber-KB. Kalau lupa ber-KB, akhirnya pada saat masa reproduksinya dia kembali, kalau di teori itu dikatakan bahwa 6 minggu setelah melahirkan itu menurut penelitian memang sudah kembali masa reproduksinya. Kemudian dia dipakai hubungan dengan suami, akhirnya dia bisa hamil. Nah, kalau dia hamil lagi tentunya akan berdampak pada yang tadi saya bilang ya, perkembangan bayinya juga nantinya akan terganggu akibat dari proses menyusuinya juga akan terganggu. Seperti itu. Ini berarti juga bisa berdampak pada bayi yang akhirnya sekarang ini pemerintah kan sedang kesal tentang stunting ya. Ya, akhirnya nanti kan juga akan berdampak pada stunting. Jadi resiko terjadi stunting akan menjadi lebih besar. Dan menurut penelitian yang sudah dilakukan, jadi ada beberapa penelitian di luar negeri maupun di dalam negeri yang sudah menyatakan bahwa semakin sering melahirkan atau semakin pendek jarak persalinan, risiko stunting akan menjadi lebih besar. Ya, jadi idealnya berapa lama jaraknya, dok? Kalau secara teori dikatakan bahwa lebih baik kalau untuk ideal range antara idealnya jaraknya itu ada lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun, si bayi ini kan sudah, si anak yang sebelumnya sudah mandiri ya, paling enggak sudah dia lepas ASI gitu ya. Jadi dia bisa hamil lagi. Nah, berarti ini perlu juga peran serta sang suami ya, dok? Ya, betul. Ya, dan social support ya. Dalam hal ini suami adalah social support utama dari istri. Sangat penting sekali untuk mendukung istrinya
dalam ber-KB pasca salin. Kenapa? Karena ternyata dari beberapa survei yang sudah dikerjakan, beberapa penelitian yang sudah dilakukan, ternyata social support ini memegang peran penting dalam keberhasilan dari si ibu ini untuk melakukan KB pasca salin. Ya, Ya, seperti itu. Nah, dampaknya seperti apa, Dok, kalau seorang anak itu mengalami stunting? Kalau seanak mengalami stunting, tentunya si anak tersebut akan mengalami keterlambatan pertumbuhan. Kemudian juga dia akan mengalami semacam, kalau bisa dibilang pertumbuhan intelijensianya juga berkurang ya. Jadi nantinya juga akan perkembangan baik motorik maupun sensoriknya juga akan terganggu. Seperti itu. Baik, teman-teman bisa juga langsung berinteraksi dengan Dr. Henry Sulistyanto SPOG. Kita masih bersama dan Anda bisa manfaatkan ya 0811 345 4000. Publik interaktif bersama Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri siang ini. Sudah ada di studio Dr. Henry Sulistyanto SPG, dokter spesialis Obgyn sekaligus mitra kerja dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Saya beri kesempatan ke gatekeeper Ika. Pak Kalim, Purwastri Kediri, perjalanan ke Nganjuk posisi saat ini di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk, cuaca panas, lalu lintas terpantau padat. Ada peningkatan volume kendaraan, selain itu diatur bergantian sehingga mengantri. Namun dari Pak Kalim ini tadi baru saja lolos sekitar setengah jam antri di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Yang terburu-buru silahkan lewat jalur tol karena lebih efektif daripada mengantri di perlintasan kereta api Bagor Nganjuk. Sekarang ke Santi. Bu Nuni di Ngadilwe Kediri, apakah KB pasca salin hanya efektif jika digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan? Mbak Elvira di Mojo Agung Jombang, apakah ada batasan usia saat menggunakan KB pasca salin? Baik, untuk yang pertama Bu Nunik menanyakan apakah KB pasca salin hanya efektif jika digunakan setelah hubungan seksual tanpa perlindungan, Dok? Terima kasih. Jadi untuk KB pasca salin itu adalah sebenarnya kalau untuk kita bicara KB pasca salin itu adalah dari waktu timingnya. Jadi timingnya itu KB yang dipasang atau diberikan kepada aseptor pada sampai 42 hari setelah melahirkan. Nah, jadi efektif atau tidak untuk apa tadi yang dikatakan untuk setelah hubungan setelah hubungan seksual. Rasanya tidak ada hubungannya. Artinya begini, itu kan beda konteksnya. Kalau yang setelah hubungan seksual kita ber-KB itu namanya KB darurat. Jadi ya berbeda. Jadi sesuatu hal yang sangat berbeda. Kalau untuk KB pasca salin itu kita memakai alat kontrasepsi, bisa KB IUD kah, atau bisa implan, atau mungkin bisa KB suntik yang 3 bulan, atau mungkin KB jenis metode KB yang lain. Dimulainya pada saat 42 hari setelah pasca persalinan. Kurun waktunya artinya bisa hari ke-10, bisa hari ke-berapa, terserah apa yang si ibu bersalin ini nyaman mulai kapan. Dan kurun waktunya sampai 42 hari pasca persalinan. Jadi tidak ada hubungannya dengan setelah melahirkan terus dia langsung memakai KB pasca salin, itu namanya kontrasepsi darurat. Dan sebenarnya kontrasepsi darurat itu juga bukan merupakan metode KB yang kita sarankan karena itu hanya sifatnya berupa darurat dan tidak boleh dilakukan setiap saat, setiap waktu. Artinya tidak boleh secara rutin dikerjakan dan hanya dalam kondisi darurat saja. Nah, tadi dokter menyampaikan ternyata banyak metode yang bisa dipilih masyarakat jadi untuk KB pasca salin itu bukan hanya satu metode atau 2 metode saja yang disarankan, akan tetapi sebenarnya semua metode kontrasepsi ini bisa dipakai asalkan dia tidak mengganggu proses menyusui. Jadi persyaratan utamanya metode KB tersebut tidak mengganggu proses menyusui. Nah, metode KB apa saja yang bisa dipakai terserah pilihan dari si akseptor si ibu yang habis melahirkan. Bisa
KB IUD, bisa KB implan, bisa KB suntik yang 3 bulan, atau mungkin bisa KB pil yang isinya progesteron, ya hanya murni isinya satu hormon progesteron. Itu tidak mengganggu proses menyusui, jadi bisa diberikan. Akan tetapi kalau anjuran dari pemerintah, kita lebih menyarankan yang metode MKJP untuk jangka panjang, biar resiko lupanya lebih minimal. Kalau pil kan sering lupa kadang-kadang kalau asik rawat bayinya, kadang lupa minum pilnya, akhirnya jadi kebobolan, akhirnya jadi hamil kalau misalnya lupa minum pil KB-nya. Ya, itu Bu Nuni ya. Sementara Mbak Elvira di Mojo Agung menanyakan apakah ada batasan usia saat menggunakan KB pasca salin, Dok? Oh, tidak. Jadi KB pasca persalinan itu tidak ada batasan usia. Jadi semua ibu yang habis melahirkan boleh ber-KB pasca salin gitu. Ya. Kalau pilihan metode ini berarti tergantung kondisi akseptor ya? Ya, masing-masing tergantung dengan kondisi klinisnya. Jadi kalau misalkan si ibu habis melahirkan tersebut, misalnya punya riwayat sudah punya anak 4, nggak kepingin punya anak lagi, ya metode yang kita sarankan adalah metode kontrasepsi yang sifatnya mantap, yang tidak bisa punya anak lagi, seperti contohnya steril atau MOW ya, istilahnya steril atau MOW itu adalah metode kontrasepsi yang memang sifatnya mantap, jadi tidak ada reversibelnya. Akan tetapi kalau misalnya si ibu tersebut, saya cuma ingin menjarangkan kelahiran misalnya, ini anak pertama, dia ingin menjarangkan, ingin memakai metode kontrasepsi yang sifatnya reversibel. Jadi kita pilihkan metode kontrasepsi yang jangka panjang tetapi reversibel. Contohnya adalah KB IUD pasca plasenta atau IUD pasca salin, atau mungkin juga implan, pemasangan implan yang dimana kita tahu bahwa implan itu masa berlakunya 3 tahun. Tapi kalau untuk IUD ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi tergantung dari kondisi klinis dan kepentingannya kenapa dia ber-KB. Bisa untuk menjarangkan kelahiran, bisa memang tidak mau punya anak lagi. Kalau memang tidak punya anak lagi, tidak kepingin anak lagi, kita memilihkan yang metode yang mantap. Mengenai usia, tidak ada batasan usia. Jadi kalau misalkan memang dia usianya sudah tua ya, di atas 35 tahun, anaknya sudah cukup banyak, ya saran kita adalah yang mantap. Tapi kalau misalnya usianya masih reproduktif, usianya masih 25 tahun, masih punya anak 1, dia kepingin punya anak lagi, ya yang kita sarankan adalah metode KB yang jangka panjang tapi sifatnya reversibel, jadi bisa kembali lagi kesuburannya. Itu Mbak Elvira di Mojo Agung. Teman-teman juga terus bisa berinteraksi dengan Dr. Henry Sulisianto SEPOG. Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Kesempatan ke teman-teman gatekeeper Ika. Pak Rusianto melintas di Simpang 4 Branggahan Ngadiluih Kediri. Ada kepadatan dari Tulungagung masuk ke kota Kediri. Terlihat kendaraan pribadi, hati-hati. Tadi 1 kali lampu hijau, ternyata antrian masih belum terurai di Simpang 4 Branggahan Ngadiluih dari Tulungagung. Pak Joko baru melintas di Simpang 3 Mengkreng menuju Kertosono dari Jombang. Kondisi lalu lintas cukup padat. Ada peningkatan volume kendaraan, utamanya truk-truk besar di Simpang 3 Mengkreng. Sambung ke Santi. Mbak Nindya di Lengkong Nganjuk, bagaimana cara mengatasi efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan KB pasca salin? Bu Enggar, Mojo Kediri, apakah ada risiko kesehatan jangka panjang akibat penggunaan KB pasca salin? Oke. Teman-teman, kita masih bersama Public Interaktif Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting. Untuk Mbak Nindya di Lengkong Nganjuk menanyakan bagaimana cara mengatasi efek samping penggunaan KB pasca salin, Dok. Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk cara mengatasi efek samping KB pasca salin tergantung jenis KB-nya. Kan banyak tuh. Betul. Saya tadi sampaikan bahwa jenis KB apa saja yang bisa dipakai untuk oleh seorang ibu yang habis bersalin. Tergantung dari jenis KB-nya. Jadi kalau misalnya jenis KB-nya adalah jenis KB yang non hormonal seperti IUD, tentunya berbeda
penanganannya kalau misalkan timbul efek samping, dan efek sampingnya pun juga tergantung dari gejalanya ya. Kalau misalkan gejalanya itu mungkin berupa mensnya yang agak panjang, itu nanti kita bisa memberikan obat-obatan yang memang bisa membuat mensnya itu tidak terlalu panjang. Kemudian kalau misalnya jenis KB-nya hormonal, misalnya KB suntik yang 3 bulan, jadi efeknya misalkan dia flek-flek atau mungkin ada keluhan-keluhan, tentunya akan kita berikan penanganan sesuai dengan efek samping yang ada. Jadi ada banyak sekali tata cara atau cara-cara yang kita lakukan untuk mengendalikan efek samping yang mungkin bisa terjadi, karena memang tidak memungkiri bahwa semua metode kontrasepsi itu pasti ada efek sampingnya, tetapi kan selama efek samping itu tidak mengganggu si akseptor dan bisa diatasi dengan baik oleh tenaga kesehatan, saya pikir tidak ada masalah. Ya, itu lebih ke faktor penyebab apa sehingga terjadi perbedaan efek samping, Dok? Karena kan setiap manusia beda-beda. Nah, bisa jadi misalkan si wanita A dan wanita B, si wanita A misalkan memiliki efek samping pada saat pemakaian KB metode kontrasepsi IUD, dia mensnya menjadi lebih lama dibandingkan biasa. Tapi si wanita B tidak memiliki efek sama sekali, menstruasinya tetap lancar, tetap normal. Jadi masing-masing individu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan masing-masing individu nantinya akan mengalami hal yang sama. Seperti itu. Jadi tergantung dari efek samping yang timbul. Ya. Dan penanganannya juga tentu berbeda ya. Lebih spesifik. Ya, Okay. Spesifik ke masing-masing individu. Itu Mbak Nindya ya. Sementara Bu Enggar di Mojo Kediri menanyakan apakah ada resiko kesehatan jangka panjang penggunaan KB pasca salin, Dok? Oh, tidak. Jadi sudah tegas saya syaratkan tidak ada resiko penggunaan jangka panjang. Jadi metode KB pasca salin semua aman ya, semua nyaman tergantung dari kebutuhan masing-masing aseptor. Jadi tidak ada efek samping jangka panjangnya. Ya. Itu Bu Enggar, teman-teman terus bisa bergabung dalam publik interaktif bersama Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting. Bersama di studio Dr. Henry Sulisianto SPOG MMRS selaku dokter spesialis Obgyn sekaligus sebagai mitra kerja dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Publik interaktif bersama Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri. Di studio bersama Dr. Henry Sulisianto SPOG MMRS sebagai dokter spesialis Obgyn dan mitra kerja dari perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Cukup banyak Dr. Henry tadi menyampaikan tentang metode KB pasca salin, termasuk juga risiko-risiko kalau tidak menjalankan metode yang diterapkan, termasuk diantaranya tentang perkembangan anak ya. Khawatirnya ada stunting, ada risiko yang lain, termasuk yang juga menjadi perhatian tentang bagaimana penyelamatan ibu dan anak ya, Dok, tentang risiko kematian. Ya. Jadi memang KB atau program KB ini adalah merupakan salah satu pilar utama dari upaya penyelamatan ibu. Dalam arti untuk menurunkan angka kematian ibu yang sampai sekarang di Indonesia juga masih cukup tinggi. Ada gerakan yang namanya Safe Motherhood, di mana Safe Motherhood itu adalah merupakan upaya untuk penurunan angka kematian ibu. Dan KB ini menjadi pilar utama dari gerakan tersebut. Dengan keluarga berencana diharapkan angka kematian ibu ini di Indonesia yang masih tinggi ini bisa turun ya. Jadi dengan adanya gerakan KB ini kita sudah cukup optimis ya, dan memang sekarang ini penurunan angka kematian ibu ini belum signifikan, akan tetapi kita cukup sedikit berbesar hati karena memang sudah turun, akan tetapi memang kalau dibandingkan dengan negara-negara di sekitar kita di ASEAN itu Indonesia ini masih cukup tinggi. Jadi masih menempati urutan yang kedua setelah Laos ya, setelah Myanmar, sehingga nanti
program KB ini tetap harus kita gencarkan agar semakin turun angka kematian ibu di Indonesia. Dan angka kematian ibu ini merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dari pembangunan. Nah, jadi ini adalah hal yang memang perlu kita cermati, perlu kita sebarluaskan tentang program KB ini, terutama program KB pasca salin. Kenapa diharapkan? Karena semua ibu yang habis melahirkan, terutama yang melahirkan di fasilitas kesehatan, pulang sudah harus ber-KB. Ya. Oh, begitu pulang ya? Begitu pulang setelah melahirkan, diharapkan sudah ber-KB untuk mengurangi risiko lupa seperti yang tadi saya sampaikan. Karena kalau sudah asik ngerawat bayinya, karena kalau baru melahirkan kan dia lagi asik-asiknya ngerawat bayi ya, sampai lupa ber-KB, akhirnya dipakai untuk melakukan hubungan suami istri, akhirnya bisa hamil. Nah, makanya program KB program KB pasca salin ini sangat sangat penting ya, sangat penting untuk disebarluaskan, dan terutama untuk ibu-ibu yang melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta, semua pulang harus sudah dalam keadaan ber-KB. Nah, Dokter Henry, kalau menyinggung tentang kematian ibu kematian ibu itu penyebab paling banyak disebabkan karena apa, Dok? Kalau survei yang sekarang sudah dilakukan di Indonesia, yang terbanyak itu adalah hipertensi dalam kehamilan. Nah, jadi yang kedua adalah perdarahan pasca melahirkan. Nah, dua penyebab utama ini itu semua bisa dicegah dengan KB. Jadi program KB ini sangat bagus sekali untuk mencegah kedua penyebab kematian ibu yang utama di Indonesia. Karena dengan ber-KB otomatis nanti kan tidak terjadi kehamilan ya. Jadi akhirnya ya tidak akan terjadi komplikasi-komplikasi yang mungkin timbul akibat persalinan. Jadi semua ini adalah kondisi yang preventable yang bisa kita cegah dengan program KB. Baik, itu teman-teman manfaat dari KB dan konteks dalam diskusi kita kali ini tentang KB pasca salin. Anda nanti juga bisa manfaatkan 0811 345 4000 untuk langsung berinteraksi ya dengan Dr. Henry Sulistyanto SPOG, spesialis Obgyn dan juga mitra kerja perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di siang hari ini. Kembali saya beri kesempatan untuk teman-teman gatekeeper Ika. Pak Sutomo, masuk kota Ngawi cuaca mendung. Dari Solo menuju Nganjuk alhamdulillah lancar, sejauh ini masih belum ada hambatan. Pak Daryaji, melintas di Lahore, perjalanan Malang menuju ke Blitar lewat raya Lahore cukup lancar. Memang ada peningkatan volume kendaraan, ditambah tadi ada truk di depannya sehingga jalan merambat. Namun saat ini sampai di Lahore masih cukup aman, tidak sampai ada insiden truk terguling. Ya, sekarang ke Santi. Bu Sari di Blitar dulu setelah lahiran anak pertama sudah pasang IUD. Namun ternyata kebobolan. Waktu periksa katanya IUD-nya ikut luruh saat menstruasi bulanan. Yang ditanyakan apakah memang hal demikian umum terjadi. Kalau memang tidak, antisipasi apa yang bisa dilakukan pasca KB IUD agar aman. Karena pengennya 2 anak cukup, takut kebobolan lagi. Bu Siti di Pagu Kediri, kalau lupa minum pil KB, apa boleh diminum double untuk hari berikutnya? Kalau tidak boleh, akibatnya apa? Baik, nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Henry Sulistyanto. Teman-teman, siang ini kita bersama Publik Interaktif Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting. Bu Sari di Blitar, anak pertama lahiran sudah pasang IUD namun kebobolan. Waktu diperiksa IUD ikut lurus saat menstruasi bulanan. Apakah hal yang umum terjadi, Dok? Ya, oke, terima kasih. Jadi
IUD yang luruh dalam menstruasi itu memang terkadang bisa terjadi. Itu memang salah satu resiko dari pemasangan IUD. Akan tetapi hal ini bisa disiasati dengan cara rutin kontrol. Jadi setelah dilakukan pemasangan KB IUD, terutama pada saat setelah plasenta lahir ya, plasenta setelah ari-arinya lahir, kita langsung 10 menit kemudian pasang IUD. Memang nanti pada saat setelah nifas selesai harus kontrol untuk melihat posisi IUD-nya. Apabila memang posisi IUD-nya itu tidak terjadi pergeseran atau mungkin dia masih pada tempatnya, atau mungkin kemungkinan terjeleknya adalah terjadi kepergeseran, bisa diperbaiki. Jadi setelah nifas selesai. Jadi karena memang pada saat pemasangan itu memang ada resiko terjadi ekspulsi sekian persen, memang ada. Tetapi itu masih bisa kita siasati dengan rutin kontrol. Kalau kita rutin kontrol, kita melihat posisi dari si IUD itu, memastikan posisinya pas di tempatnya, niscaya kegagalan atau komplikasi yang tadi disebutkan luruh bersama dengan darah menstruasi tidak akan terjadi. Biasanya kontrol rutin itu berapa kali, Pak? Kalau setelah nifas ya, setelah nifas kontrol untuk melihat posisinya. Kalau misalnya memang posisinya sudah baik, kalau saya biasanya setiap 6 bulan sekali saya lihat lewat USG. Jadi kita bisa melihat lewat USG. Ya. Karena Bu Sari khawatir kebobolan lagi. Apa perlu ganti metode, Dok? Nah, kalau misalnya memang terjadi ketidakcocokan, bisa ganti metode kontrasepsi. Akan tetapi harus dikonsultasikan dulu kepada tenaga kesehatan. Artinya metode kontrasepsi apa yang cocok untuk si ibu tersebut ya. Jadi bisa diganti implan yang tidak mengganggu proses menyusui, yang memang bisa jangka panjang masa berlakunya, bisa sampai 3 tahun. Seperti itu. Baik. Itu Bu Sari di Blitar, sementara Bu Siti di Pagu, kalau lupa minum pil KB apa bisa di double hari berikutnya, Dok? Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi memang resiko KB pil itu adalah lupa, seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Jadi kalau misalnya pas lagi resiko lupa sehari aja bisa didobel untuk hari berikutnya. Tetapi kalau misalnya sampai sering lupa, ya tolong jangan KB pil kalau begitu. Jadi kalau misalnya memang dia memiliki background sering lupa minum pil, ya jangan disarankan untuk KB pil. Atau sekarang kan semua ibu kan sudah punya HP ya. Kita manfaatkan HP, kita alarm jamnya. Betul. Ya, kemudian pas waktu jamnya bunyi langsung diminum pilnya, jangan sampai lupa. Kan pil KB juga kecil ya, dimasukkan dompet, dibawa kemana-mana bisa. Ya, jadi kalau misalkan memang terjadi kelupaan minum pil, apalagi memang kalau untuk pil KB itu resiko lupa itu, kalau memang lupa, resiko hamil itu tinggi. Lupa minum aja, sekali aja lupa minum, terkadang itu bisa langsung hamil. Bisa langsung ya? Iya, kadang-kadang seperti itu. Oke. Nah, rata-rata Dok, mengapa ada yang lebih suka pil KB? Karena mungkin lebih simpel ya minum. Jadi minum pil, cuman ya resikonya itu tadi ya saya sampaikan. Kalau misalnya memang ber-KB pil itu kedisiplinannya harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya dia tidak disiplin minum dan orangnya sering lupa, saya tidak menyarankan untuk KB pil ya, karena nanti kalau lupa dia kemudian hamil, yang disalahkan pilnya, padahal yang salah adalah akseptornya karena dia lupa minum gitu. Jadi jangan sampai nanti menyalahkan kontrasepsinya, tapi harus dilihat bagaimana tingkat kedisiplinan dari akseptor itu sendiri. Ya, itu Bu Siti salah satu solusi yang disampaikan oleh Dr. Henry Sulistyanto ya.
Kita masih bersama tema untuk siang hari ini, manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting. Ya, bagaimana sebenarnya manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting? Silakan, Dok. Ya, jadi manfaat dari KB pasca salin untuk menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting itu perannya sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena dengan ber-KB pasca salin, si wanita tersebut bisa merawat kesehatannya ya. Jadi jangan terlalu banyak anak ya, karena terlalu banyak anak juga nanti akan berdampak pada kesehatan reproduksinya. Karena kita ketahui bahwa terlalu banyak anak juga merupakan salah satu faktor resiko terjadinya kanker mulut rahim di kemudian hari. Kemudian selain itu juga dia bermanfaat, KB pasca salin ini juga akan bermanfaat untuk menurunkan angka kejadian stunting pada bayi. Kenapa? Karena dengan KB pasca salin si ibu ini resiko lupa untuk KB setelah persalinan menjadi lebih minimal lagi, lebih bisa ditekan lagi. Karena dengan dengan ber-KB dia bisa menjarangkan kehamilannya, dia bisa berkonsentrasi dengan pertumbuhan atau tumbuh kembang, memantau tumbuh kembang bayinya yang baru melahirkan, sehingga proses tumbuh kembang bayi ini bisa optimal karena dia mendapat perhatian khusus dari orang tuanya. Proses menyusuinya juga nanti lancar ya, sampai 2 tahun dia diharapkan menyusui. Kemudian kebutuhan-kebutuhan dari si kecil ini bisa tercukupi dengan adanya KB pasca salin ini, karena si ibu bisa konsentrasi penuh pada perkembangan dan pertumbuhan buah hatinya. Baik, Dok, ini ada pertanyaan susulan dari pendengar Bu Ika yang bertanya, bedanya KB pasca plasenta dan KB pasca salin apa, Dok? Oh iya, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi KB pasca plasenta itu adalah KB yang dipasang dalam waktu 10 menit setelah melahirkan plasenta. 10 menit. Ya, jadi setelah ibu yang melahirkan plasenta, begitu kita lahirkan plasentanya 10 menit itu kita harus memasang KB. Biasanya dipasang adalah KB IUD. Sementara kalau untuk KB pasca salin adalah merupakan metode kontrasepsi atau KB yang dipasang pada seorang ibu yang habis melahirkan sampai waktu 42 hari setelah bersalin. Jadi bisa dibilang KB pasca plasenta ini merupakan salah satu bagian dari KB pasca salin. Ya, jadi KB pasca salin itu mulai dari melahirkan sampai 42 hari, tetapi kalau untuk KB pasca plasenta itu 10 menit setelah plasenta lahir langsung dipasang. Dan Bu Ika juga menanyakan, jika belum mau ber-KB IUD atau implan, apa boleh pakai pil atau suntik, dan juga sebagai nakes atau bidan supaya ibu mantap ber-KB setelah bersalin, apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalkan memang dia masih belum mantap untuk memasang metode MKJP ya, metode kontrasepsi jangka panjang, boleh misalnya dia masih mau memakai pil yang khusus untuk pil menyusui, tetapi ya bukan untuk pil yang biasa. Jadi pil yang khusus untuk KB pasca salin ini adalah pil yang bisa dipakai untuk menyusui. Karena pil itu macamnya banyak. Jadi kalau untuk yang KB pasca salin ini pil yang untuk menyusui ataupun suntik yang 3 bulan. Boleh sampai dia mantap untuk pemasangan metode kontrasepsi jangka panjang. Boleh, tidak ada masalah, karena pada prinsipnya KB pasca salin ini boleh dengan berbagai macam metode kontrasepsi, bisa hormonal maupun non hormonal, semua boleh, tergantung dari pilihan masing-masing akseptor. Seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, sebagai nakes. Oh ya, sebagai nakes apa yang harus dikerjakan? Jadi kalau sebagai nakes yang harus dikerjakan adalah terutama ibu-ibu bidan. Yang pertama harus melakukan konseling mulai dari kehamilan. Jadi konseling untuk KB itu harus dimulai pada saat kehamilan trimester kedua. Jadi jangan sampai kita melakukan konseling tentang KB itu
hanya pada saat si ibu mau bersalin. Nah, itu nanti tidak akan berdampak pada KB pasca salin, pada si ibu ini mau atau tidak untuk ber-KB. Kalau misalnya dia melakukan konselingnya itu dimulai di trimester kedua kehamilan, itu nanti akan berdampak pada perubahan perilaku dari si ibu, dari yang tidak tahu dan tidak sadar tentang kebutuhannya tentang KB, sampai dia tahu, sadar dan mau untuk ber-KB. Itu butuh butuh proses. Jadi untuk perubahan perilaku itu butuh proses yang lama. Jadi setiap bulan, setiap kali kontrol, si ibu itu harus dipaparkan tentang informasi tentang KB. Jadi pada saat dia masuk trimester kedua ya, di usia kehamilan sekitar 16-18 minggu, itu kita sudah mulai memberikan informasi tentang KB, sehingga nanti diharapkan pada saat dia bersalin sudah mantep nih. Betul. Saya mau milih kontrasepsi yang mana. Ya, karena kalau dia tidak diberi paparan pengetahuan tentang KB, tentang ilmu ber-KB, nanti dia tidak akan tahu proses KB ini, saya mau KB atau saya mau ngapain setelah bersalin ini, dia nggak ngerti. Seperti itu. Baik dok, terima kasih banyak. Tentu bisa memberikan manfaat ya untuk masyarakat. Sama-sama. Ya, kita baru saja bersama Publik Interaktif Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri dengan tema manfaat KB pasca salin dalam menjaga kesehatan reproduksi dan mencegah stunting.